Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dan intinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa kembali belajar bersama di pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kelas 4, anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita akan membahas materi yang baru, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Kita tahu bahwa makhluk ciptaan Allah itu banyak sekali. Ada hewan, ada tumbuhan, kemudian benda-benda langit ya yang ada di luar angkasa sana. Ada matahari, bulan, bintang, awan, tumbuhan yang berbagai macam, lalu hewan yang ada di lautan, hewan yang ada di dalam hutan, di dalam tanah. Itu adalah makhluk-makhluk ciptaan Allah. Dan juga ada manusia tentunya. Lalu ada jin, ya. Kemudian juga ada malaikat. Manusia itu terlihat ya. Nah, ini jin dan malaikat ini tidak terlihat. Karena jin dan malaikat itu adalah makhluk goib. Ada namun tidak terlihat. Itulah disebut goib. Jin dan malaikat itu makhluk yang tidak kasat mata. Adapun manusia itu Allah ciptakan, asal muasalnya itu dari tanah. Nabi Adam itu dibuat dari tanah. Kemudian jin itu jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah menciptakan jin dan malaikat. Jin itu Allah ciptakan dari api. Sedangkan malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Malaikat ini jumlahnya banyak sekali, ya, bahkan melebihi mungkin jutaan, ribuan, bukan ribuan lagi ya, jutaan mungkin. Itu malaikat itu. Namun yang wajib diketahui berikut tugasnya itu hanya ada 10 malaikat. Ini yang harus kalian hafal. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa malaikat itu banyak. Quran surat Ali Imran ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Istaqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bisalasati alafim minal malaikati munzalin. Artinya ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit, ya. Lalu ada juga disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa setiap hari itu ada 70.000 malaikat yang masuk melalui Baitul Makmur, ya, masuk ke Baitul Makmur yang ada di langit ketujuh, itu tidak kembali lagi. Setiap harinya itu masuk 70.000 malaikat dan tidak kembali lagi. Itu adalah dalil yang mengatakan bahwa malaikat itu ribuan, banyak sekali. Lalu sekarang siapa saja 10 malaikat yang harus kita ketahui berikut tugasnya? Yang pertama itu adalah Jibril. Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang menyampaikan wahyu, dia yang menyampaikan risalah yang datang dari Allah untuk diberikan kepada nabi dan disampaikan kepada umatnya. Kepada Rasul dan sampaikan kepada umatnya. Adapun Rasulullah pernah satu kali itu mendapatkan perintah langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril. Itu adalah perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung dipanggil ke langit ketujuh menghadap kepada Allah. Jadi tidak melalui perantaraan malaikat Jibril. Yang kedua itu Mikail. Mikail itu adalah menyampaikan rizki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Ya, termasuk juga manusia. Jadi oleh Mikail disampaikannya. Dan dia juga itu menurunkan hujan. Mikail itu tugasnya. Sampai menyampaikan rezeki juga menurunkan hujan. Karena sesungguhnya hujan itu adalah anugerah rezeki, ya. Nah, sekarang yang ketiga itu Ijroil. Tugas Ijroil itu adalah mencabut nyawa. Setiap makhluk itu pasti akan mati. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Termasuk juga manusia. Manusia semuanya akan mati. Tidak ada manusia yang hidup abadi. Maka Ijroilah yang bertugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk. Yang keempat Israfil. Apa tugas Israfil? Itu adalah meniup sangkakala. Untuk apa sangkakala ditiup? Itu sebagai tanda akan dimulainya penghancuran dunia yang disebut kiamat. Ya, nanti ditiup tuh trompet sangkakala. Sekarang itu sudah dipegang oleh malaikat Israfil. Trompetnya itu tinggal menunggu perintah dari Allah, ditiupkan sudah. Hancurlah muka bumi, alam dunia ini. Ya, kita semua akan siap-siap kalau kiamat sudah terjadi, siap-siap untuk menghadapi alam akhirat. Itu yang keempat. Lalu sekarang yang kelima, nah ini yang selalu ada atau mengiringi kita. Malaikat ini dua ini selalu mengiringi kita kemanapun kita pergi. Siapa? Itu adalah Rokib. Ya, yang kelima Rokib. Selalu ada. Apa dia tugasnya? Itu mencatat amal baik. Sekecil apapun amal kita, dia akan catat. Kamu memberikan sumbangan, kamu memberikan pinjaman kepada teman, kamu ngaji, kamu sholat, itu selalu Rokib catat. Adapun satunya, itu adalah Atid. Atid itu sebaliknya, dia mencatat amal jelek kita. Selalu dicatat, tidak akan luput dari malaikat. Karena malaikat ini adalah makhluk yang tidak pernah tidur. Makhluk yang tidak pernah merasakan lapar. Bahkan malaikat tidak buang air. Dia akan selalu standby, dia akan selalu siap untuk mencatat nih Atid ini. Kamu tidak sholat dicatat, kamu berbuat curang dicatat, kamu jahil dicatat, selalu dicatat oleh malaikat Atid ini. Yang nantinya buku itu akan diserahkan kepada Allah dan nanti akan ditimbang di yaumil akhir. Nah, selanjutnya dua malaikat ini yang selalu sama-sama. Ya, kalau tadi Rokib dan Atid itu sama, siap-siap mencatat. Tapi kalau dua malaikat ini dia akan selalu sama-sama nih. Siapa? Munkar, Nakir. Kemanapun dia akan bersama-sama. Kemanapun apa? Nanya di alam kubur. Nah, Munkar dan Nakir itu akan selalu bersama-sama untuk menanya makhluk, untuk menanya manusia yang baru saja dikuburkan. Bagaimana kalau meninggalnya seperti kemarin pesawat jatuh sama saja? Hakikatnya mereka ke alam kubur. Ya, orang yang terbakar, hangus, orang yang dimakan binatang buas, itu ruhnya masuk alam kubur dan siap akan ditanya oleh dua malaikat ini. Malaikat Munkar dan Nakir ini dia akan berwajah berparas menawan kalau datang kepada orang yang soleh. Tapi datang menyeramkan dengan membawa gada itu, datang kepada orang yang pendosa, yang banyak dosanya. Kepada orang kafir itu datangnya Munkar dan Nakir ini bermuka seram sekali, ya sangat menakutkan. Jadi setiap ketika masuk di alam kubur, 7 langkah terakhir, ya orang yang mengantarkan, maka datanglah dua malaikat ini akan menanyakan amalan kita, yang akan menanyakan siapa Tuhan kamu, siapa Nabi kamu, apa kitab kamu, dan untuk apa
anggota tubuh kita digunakan selama hidup. 9, 10 itu adalah 9 malik yang menjaga pintu neraka. Yang 10 itu adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Kalau malaikat Ridwan ini ketika ada yang akan masuk, Assalamualaikum, ya Allah surga, silahkan nikmati hidangan yang ada. Dia tersenyum lebar, menyambut kedatangan para penghuni surga. Sedangkan Malik ini tidak pernah tersenyum dia, malaikat Malik. Ketika ada yang masuk ke pintu neraka, dilemparkannya langsung ya ke dalam neraka. Jadi tidak ada senyum sedikit pun dari Malik ini. Dan tidak akan ada yang bisa keluar dari dalam neraka. Semuanya terjaga oleh malaikat Malik. Itulah 10 malaikat beserta tugasnya yang harus kalian hafal, yang harus kalian pahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.